Rumah Jalan Magelang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial dikarenakan keangkerannya telah mengakibatkan satu keluarga pemilik rumah tersebut tewas karena menganut ilmu pesugihan. Kalau saya itu belum pernah ya, belum pernah ini ya ngunangi langsung gitu loh. Cuma ya kadang isu-isu kayak gitu memang santer di sini. Ya katanya ada kasat mata apa gimana. Walaupun tak semua orang pernah melihat langsung penampakan di rumah tersebut, namun ada saksi yang bercerita tentang suasana mistis di area rumah Jalan Magelang. Sampai saat ini masih terdengar banyak cerita-cerita atau tangisan atau aktivitas yang nggak kasat mata, dan di sekitar sini sering terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor ataupun mobil dan kendaraan lain. Tentu saja tak semua orang percaya dengan kisah tersebut. Belum pernah. Itu paling cuma dicerita atau di tulisan. Kalau bahwa itu ada yang begitu, ya saya kira enggak lah. Saya enggak percaya itu, Mas. Banyak orang beranggapan bahwa kisah ini bukan isapan jempol semata, bahwa kisah ini merupakan kisah nyata. Mas Rip, ya? Komputer taruh di mana ya? Saya mau beresin semuanya nih, cuma ada meja makan doang. Oh, itu komputer itu mesti ditaruh di ruang depan aja, Mas. Yang lebih luas ruangannya. Gimana kalau kita taruh di ruangan belakang aja? Aduh, ruang belakang. Jangan, Mas. Hawanya nggak enak. Emang kenapa, Mas? Saya kasih tahu ya. Saya kan tadi paling pagi datang kantor ini. Terus saya masuk ke ruang belakang. Tiba-tiba pintunya ngebuka sendiri. Saya langsung loncat loh, kaget. Alah Mas Urip, siang-siang bolong gini masih ngomongin hantu. Ya Allah. Mendingan kita ngomongin Mbak Yayu yang putih seksi itu loh. Mas Badar, Mas Urip, ini tolong dibawain ya. Mas, parkir bentar ya. Siap Pak, sini Pak, biar saya yang bawain. Kasihan dia Pak, udah tua. Parkir intoknya kumat lagi. Kan kalau saya kan masih sehat, vulgar ya. Mari Pak ya. Rezeki gak kemana bro. Aduh, mau enaknya aja. Tapi emang di sana itu emang banyak kalau hidup yang gaib yang usil gitu loh. Akhirnya selesai beres-beres kantor seharian. Aduh, kalau malam-malam kayak gini paling enak itu yang pahit-pahit, yang item-item, yang anget-anget. Apa ya Dar ya? Kopi. Nah bener, kopi Dar. Bisa minta tolong Dar? Bikin kopi Dar. Tapi Mas. Alah, gitu aja capek. Iya, ntar ya. Iya. Ya, penampakan seperti pocongan atau tiba-tiba barang yang hilang sendiri atau disembunyikan atau komputer yang mati sendiri atau hidup sendiri ya. Komputernya ada yang main gini ya? Padahal ngurusnya di situ. Alah, biarinlah nanti Badar yang urus. Lu udah capek.
habis. Mas, Pak Yayu. kopinya di lemari. Belum pulang Pak di kantor. Bayu membuat kopi juga? Boleh, tapi kopi pahit aja ya. Hah? Cantik-cantik kok minumnya kopi pahit. Gak apa-apa dah. Kan Mbak udah manis ya. Saya bikin dulu ya. Ini kopinya. Bayu kemana ya? Cepet banget perginya. Itu kerajaan peri, ada noni Belanda, ada siluman, ada macam-macam ya, sampai sundel bolong juga. Jadi kompleks rumah itu akhirnya penuh. Ini kalau kayak gini Mbak Yayu, aduh tambah nikmat kali ya. Imut, cantik. Badar. Aduh mantap Dar. Makasih ya Dar. Sama-sama. Dar, komputer kamu tadi dia mainin. Ini gerak-gerak sendiri. Jendela-jendelanya pada ngebuka. Coba saya periksa iya. Dar, ini kok kopinya ada 3 gelas, Dar. Yang satunya buat siapa? Oh iya tadi Mbak Yayu tuh minta bikin kopi juga di dapur tadi. Mbak Yayu? Bukannya dia sudah pulang dari sore, Dar? Apaan Mas? Tadi di dapur dia tuh. Mbak Yayu itu udah pulang dari sore. Orang saya yang anterin sampai ke gerbang depan. Terus saya kunci tuh pintu depan. Ya, habis. Mbak Yayu. Kopinya di lemari. Belum pulang Pak di kantor. Bayu membuat kopi juga? Boleh, tapi kopi pahit aja ya. Hah? Cantik-cantik kok minumnya kopi pahit. Gak apa-apa dah. Kan Mbak udah manis ya. Saya bikin dulu ya. Ini kopinya. Bayu kemana ya? Cepet banget perginya. Saya nganterin kok. Mas, kok gerak-gerak sendiri Mas? Nggak tahu saya. Coba deh kamu periksa deh. Mas. Gerak sendiri Mas. Gerak sendiri, Dar. Ada setan ini. Mas, caranya. Kalau kayak gitu ya percaya nggak percaya. Ya kalau gini loh, ada kalau percaya sih memang ada di dunia lain. Cuma ya nggak percaya, belum pernah lihat gitu. Mas, kuncinya mana Mas? Aduh, saya panik banget. Kuncinya sampai lupa saya. Tahu di mana ya? Aduh. Mas. Makasih ya. Alhamdulillah. Bisa kebuka. Kok tanya kayak gitu sih? Bukan Mbak Yayu Mas. Itu setan yang tadi Mas bilang. Setan? Setan masih cantik ya? Namanya setan. Cantik juga tetap setan Mas. Pegiat komunitas yang berhubungan dengan dunia mistis datang untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Jadi kejadiannya tahun 5 bulan ya di Arya? Iya, sekitar 5 bulan. Jadi awal mula rumah ini dibangun oleh keluarga itu kan awalnya keluarga sederhana Mas. Kemudian saat mereka memiliki uang yang banyak, kemudian mereka membuat rumah semewah ini loh. Di tahun 50-an sampai tahun 70-an kan mewah Mas ini rumah. Iya, betul. Awalnya mereka hanya di sebuah gubuk gitu ya. Iya, sederhana. Dan rumah ini awalnya kan ada pohon gayam.
terus dipinggirkan, dibangun rumah ini. Jadi Pohon Garam sendiri itu kan kerajaan, tanda kutip, sebelum jauh rumahnya dibangun juga sudah ada kesan angker sepertinya begitu. Memang tak semua saksi mempercayainya. Terlebih Tarsisia dan suaminya yang telah puluhan tahun tinggal di sebelah rumah angker tersebut. Oh, tahun 50 sampai 80 itu masih kebun, Mas. Belum ada rumah. Masih ditanami ketela, kalau dulu sering ditanami ketela sama kacang, apa itu kacang tanah sama yang punya. Saya masih sering main di situ juga dulu. Belum ada rumah. Iya. Oh, ya, kayaknya rumahnya yang itu tuh. Sepertinya sih, Mas. Tapi ntar dulu ya, saya tanya sama pedagang itu dulu. Oh ya udah, boleh. Bentar ya. Bu, permisi. Iya Mas, ada apa? Saya mau numpang nanya, Bu. Ya? Rumah Jalan Magelang yang katanya berhantu, itu ya, Bu? Iya, benar. Itu rumah Jalan Magelang. Bener kan, Al? Emang rumahnya angker ya, Bu? Waduh, saya nggak tahu, Mas. Saya nggak pernah lihat apa-apa. Lagi ngapain sih cari-cari mereka? Ntar mereka malah seneng lagi diakuin keberadaannya. Lah memangnya seangker apa sih itu rumah, Bu? Ada apaan sih di sana? Saya sih nggak tahu ya, Mas. Ya udah kalau gitu, makasih ya, Bu. Oh ya, saya mau nitip motor. Ya udah, silakan. Ya udah, yuk. Bu, nitip motor ya? Iya, Bang. Yang kebetulan kami memang mempunyai hobi mendatangi tempat-tempat yang misteri, yang penuh dengan sejarah. Kok kaki saya tiba-tiba terasa dingin ya? Kamu ngerasain nggak? Iya, Mas. Saya juga ngerasain, Mas. Kamu kenapa, Hau? Gak apa-apa, Mas. Ya udah, kita periksa rumah ini ya. Ayo, Mas. Mas. Nyonya. Terima kasih, Mbak. Sama. Ayah, antar ibu ya. Iya. Adanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kamu? Biasa. Aduh, anak muda. Aduh. Udah, aku ke kamar dulu ya. Ya. Jadi awalnya kita menginvestigasi rumah Jalan Magelang di Jogja itu ketika cerita tersebut viral di media sosial. Kok tiba-tiba kepala saya terasa berat ya, Hau? Iya, Mas. Lebih baik kita keluar, Mas. Karena di sini hawa mistisnya sangat kencang, Mas. Ya udah, ayo kita buru-buru keluar dari sini. Ayo, Mas. Ada satu sosok yang istilahnya sangat memiliki power yang sangat besar di situ, yaitu Langgeng. Langgeng sendiri bukan nama sebenarnya dia punya nama lain, tapi oleh keluarga itu disebut oleh Ndoro Langgeng. Langgeng itu bermakna bahwa agar rezekinya, harta yang dia miliki itu langgeng itu selamanya gitu. Gimana, Mas, dengan kepalanya? Masih berat? Gak penting sih. Alhamdulillah, Mas. Ini Mas kopinya. Makasih, Bu. Iya. Gimana Mas? Udah ketemu sama penghuninya? Hau, ngomong-ngomong tadi apa yang lu lihat di rumah? Gini, Mas, sebelum kita masuk tadi, saya ngeliat di atas balkon itu ada kakek tinggi besar, Mas. Lu yang bener, Hau? Bener, Mas. Dan gak hanya itu saja. Di dalam rumah itu banyak bermacam-macam jin. Dan satu pemimpin mereka itu ada sebuah jin kuno yang tinggi besar. Kopi saya, Bu. Maaf Bang, nggak tahu ya Bang. Gak apa-apa, Bu.
Terus Mas. Gini Bu, dan ada satu pemimpin mereka, itu ada sebuah jin kuno yang tinggi besar, yang hidup dalam batu intan yang berwarna merah muda. Nah, dialah menyebab satu keluarga itu meninggal Bu. Hah? Satu keluarga meninggal? Saya tidak tahu apakah itu ada kuntilanak atau seperti yang diceritakan, karena ini sebelumnya kan belum di tembok tinggi ya. Jadi saya sering naik ke atas dan melihat ke bawah itu nggak ada apa-apanya. Menyeramkan juga tidak. Saya beberapa kali masuk ke situ loh Mas, untuk ngobrol dengan mereka yang ngontrak. Dan itu biasa, nggak ada apa-apa. Dari hasil penerawangan tim penelusuran rumah Jalan Magelang, 10 orang penghuni rumah tersebut satu persatu tewas dengan cerita yang tak dapat dibuktikan dengan nalar. Ini kita ke ruang apa lagi Mas Madang? Ini rumah. Rumahnya itu ya, itu tentang apa namanya? Yang proses selama anak-anaknya itu meninggal itu gimana tuh pas setelah apa namanya jadi perjanjian goib itu, kemudian anak-anaknya meninggal itu sampai habis semua itu gimana tuh kronologisnya tuh ya, saya agak lupa itu. Ini rumah mewah sih di era itu ya Mas Made ya. Jadi putranya itu 5, yang terakhir sendiri dari setelah bapaknya ke pulau seberang itu yang paling kecil, yang masih usia kecil banget, masih 3 bulan apa 7 bulan itu kemudian diserahkan gitu, tanda kutip gitu. Dan kronologisnya kemudian berangsur-angsur. Jadi kemudian berikutnya ada lagi dari kasus anaknya ketabrak truk, kesetrum listrik, kemudian juga masuk dalam seperti kolam, dan yang terakhir sampai kejadian itu semua keluarga, bahkan salah satu pengasuh si mbak nenek itu, Mbak Ora yang pakai mukena itu pun juga ikut menjadi korban di sini gitu. Jadi ya seperti apa ya, kalau diceritakan ya mengenang itu seperti terenyuh gitu kejadiannya. Jadi aktivitasnya seperti keluarga Mas. Jadi seperti dulu saya lihat seperti ada simba-simba yang masak, ada yang ibu menyuapi anaknya, ada bapak yang seperti pulang dari rumah, ada kehangatan di rumah. Jadi residual energi itu masih tertangkap hari ini, dan itu yang menjadi message atau menjadi pesan bagi mereka disampaikan kepada kita bahwa ini adalah akibat dari kami dulu telah salah jalan, seperti itu Mas. Kenapa Mas? Nah, gini Bu ceritanya. Dulu mereka itu mengandung ilmu hitam alias pesugihan untuk mencari kekayaan secara instan. Terus kenapa satu keluarga meninggal? Ya jelas meninggal Mas, Bu, karena mereka itu pesugihan. Dan di pesugihan itu ujung-ujungnya pasti ada tumbal. Astagfirullahaladzim. Doro langgeng, Doro langgeng, Doro langgeng, Doro langgeng. Kenapa kalian memanggil saya? Ini saya bawakan sesaji. Kali ini, apa yang harus saya lakukan buat kalian? Ada satu orang lagi yang harus dihabisi. Dia adalah pesaing bisnis yang dapat mengancam perusahaan saya. Bukankah kalian sudah cukup kaya? Iya betul. Tapi masih belum cukup. Saya ingin lebih dari ini. Tinggal satu orang saja yang perlu Ndoro singkirkan. Setelah itu Ndoro bisa beristirahat. Kalau itu permintaannya, sebutkan nama orang itu. Dewi Artika Ndoro. Baiklah, permintaanmu akan segera saya laksanakan. Sebentar lagi Dewi akan meninggal karena sakit keras yang tidak ada obatnya.
Terima kasih, Ndoro. Saya tidak akan melupakan jasa-jasamu. Dan akan selalu menyiapkan tumbal untuk. Rasakan kamu, Dewi. Berani sekali merampas apa yang seharusnya milik kita. Iya, Ayah. Iya. Kita akan semakin kaya. Iya, kita akan semakin kaya, Bu. Iya, Ayah. Iya. Jadi langgeng itu diperintahkan, misal ada si A, tanggal lahirnya ini, waktu ini dia ada di sini, kemudian langgeng suruh datang ke sana. Dalam arti kejadiannya itu jika disebut 3 kali nama langgeng itu dia akan datang. Kemudian orang yang dimaksud target itu bisa kecelakaan, bisa sakit. Rata-rata sakit keras sih sampai meninggal gitu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin. Maafkan Ibu, Nak. Karena kamu jadi begini. Sudah, Bu. Kita kan tahu, Bu. Kalau nanti jadinya seperti ini, Bu. Kalau tidak, mana mungkin Ibu bisa mengenakan perhiasan sebanyak ini, Bu. Rumah besar, perkebunan yang luas, Bu. Ini kan kita sudah menjadi perjanjian kita dengan langgeng, Bu. Jadi kita harus menaatinya. Kalau tidak, bisa berbahaya, Bu. Ya, Ayah, ini anak kita. Jadi yang anaknya yang laki-laki, yang lain kan tadi ada yang masih balita, itu salah satunya sakit keras, sakit demam, seras, kemudian tidak diketahui sakitnya apa, tiba-tiba waktu itu juga meninggal. Ayo harus berjanji. Ini yang terakhir. Iya, Bu. Anak kita satu-satunya yang jadi tumbal, Ayah. Iya, Bu. Anakku. Ini yang terakhir, Bu. Iya, Ayah. Setelah ini, Ayah akan pulang ke Langgeng ke Kalimantan. Ayah. Doralid, kita di luar yuk. Kasihan tuh, Ayah sama Ibu sedang berduka. Yuk. Doralid nggak boleh sedih, ya. Ya, harus semangat. Ya, pinter. Bo, aku ikut. Dora Putri mau kemana? Aku nggak mau lihat adikku dikuburin. Takut, Bo. Kalau nanti aku juga ikutan mati gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu, ah. Pokoknya aku nggak mau lihat mayat adikku. Mendingan aku naik sepeda. Mbok, adik kemana sih, Mbok? Adikmu itu sakit, Doro. Nanti kalau Gusti Allah panggil, Doro Halid nggak boleh takut. Nanti Doro langsung masuk surga, ya. Tapi kan aku belum pernah main sama adik, Mbok. Terus aku pengennya main di sini, Mbok, bukan di surga. Ya udah, Mbok, aku mau main sama kakak dulu. Doro, jangan lari-lari. Dan yang lainnya berangsur kemudian seperti berantai. Salah satu itu anaknya laki-laki yang oleh Mbok Rah, salah satu pengasuhnya diantar pulang ke rumah, baru dijemput dari sekolah. Waktu di jalan itu terlepas dari gandengan. Jadi seperti lari, anak itu seperti lari, seperti melihat sesuatu di sana. Yang tidak diketahui ada truk yang melaju dengan kencang, yang akhirnya berat gitu, seperti merenggut nyawa si anak itu. Alit, Nyonya, Tuan, ini Doro Alit, Nyonya. Ya Allah, Ayah, Doro Alit, Doro Alit, Ayah. Doro Alit, anakku.
tinggalkan ibu nak. Cukup ademu saja. Alit anakku sayang. Waktu itu ibunya meminta tolong ini semua dihentikan, karena kalau tidak dihentikan anak kita, penerus kita semuanya akan kamu kasihkan makan ke buto itu, jadi dijadikan persembahan. Anak sudah tinggal. Dikara juga dengan urusan diterkutuk itu, Bu. Kurang ajar. Dan kakaknya satunya lagi waktu pulang sekolah juga naik sepeda, dia terjatuh masuk ke selokan dan kepala belakangnya membentur seperti selokan itu, meninggal. Menurut informasi yang beredar, ada sebuah ruangan misterius yang menjadi pusat penyembahan pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah tersebut. Ini Mas, ada ya? Ya ini. Gudangnya ya? Ini yang unik itu kuncinya memang nggak bisa dibuka, Mas Mada. Itu sudah pernah dipanggilin tukang kunci, untuk membukanya itu kesulitan. Dan dulu waktu masih ngekos di sini, masih nyewa, anak-anak itu katanya pada lihat di atas, mereka penasaran lihatnya apa. Itu juga di dalam misterius sekali gitu. Katanya sih gelap, terus ada patung-patung, katanya sih gitu. Apa itu ada kaitannya dengan intan yang ada di situ tuh ya? Itu ada, Mas. Jadi intannya itu oleh bapaknya itu disimpan di sini dulu, jadi untuk pemujaan, untuk persembahan itu ditaruh di dalam. Dan intannya itu yang dijaga sosok yang tadi saya ceritakan, yang tinggi seperti Ultraman, yaitu yang disebut Ndoro Langgeng, yang namanya Langgeng itu. Iya, dari Kalimantan Selatan. Waktu itu intan kan di sana terkenal dengan intan nih, Mas. Intan merah itu disimpan di sini, dan yang ngambilnya juga harus pakai ritual, nggak sembarangan gitu. Intan merah segede kepalan tangan itu, yang dipakai sebagai mustikanya. Namun hingga kini tak ada yang dapat membuktikan keberadaan intan merah jambu tersebut. Langgeng! Langgeng! Ji kurang ngajar! Keluar kamu! Kenapa kamu memanggil saya? Kenapa kamu ambil anak saya? Satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Tapi anak saya yang bungsu. Bukankah saya sudah serahkan untuk menjadi tumbalmu? Kamu sudah menyuruh saya menghabisi 13 nyawa. Sekarang saatnya saya meminta upeti. Jadi maksudmu mau menghabisi seluruh keluarga saya? Kurang ajar! Langgeng! Satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Tidak! Saya tidak rela kamu mau menghabisi keluarga saya. Tidak! Ingat, satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Rumah Jalan Magelang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial dikarenakan keangkerannya telah mengakibatkan satu keluarga pemilik rumah tersebut tewas karena menganut ilmu pesugihan. Kalau saya itu belum pernah ya, belum pernah ini apa, ya ngunangi langsung gitu loh. Cuma ya kadang isu-isu kayak gitu memang santer di sini. Ya katanya ada apa, ada kasat mata apa gimana. Walaupun tak semua orang pernah melihat
melihat langsung penampakan di rumah tersebut, namun ada saksi yang bercerita tentang suasana mistis di area rumah Jalan Magelang. Sampai saat ini masih terdengar banyak cerita atau tangisan atau aktivitas yang nggak kasat mata. Istilahnya waktu perjanjian dulu dia ada beberapa hal yang dia minta. Kalau dia dipekerjakan, jelas dia minta imbalan itu berupa nyawa tadi. Kemudian dia tidak mau diputus kontrak itu karena dia keluarga ini, bapaknya ini sudah mengambil dari tanah halamannya di pulau seberang dibawa ke sini. Untuk itu malam ini kalian harus berkemas-kemas. Besok pagi-pagi sekali kalian harus keluar dari rumah itu secepatnya. Sebenarnya waktu itu adalah masa di mana keluarga itu memberikan sesembahan kepada langgeng. Tetapi karena ibunya dan anaknya sudah tidak mau lagi istilahnya mengabdi kepada iblis atau setan seperti itu, akhirnya bapaknya itu bilang bahwa kamu lari aja dari sini sejauh mungkin. Kalian harus pergi, lari sejauh mungkin. Kalau perlu, keluar dari Pulau Jawa ini ke rumah nenek di Pulau Sumatera. Iya ya. Kak, iya nih. Aduh, Kak, cepetan Kak, pergi dari rumah sini. Harus buru-buru pokoknya. Itu lampunya sepertinya longgar, tolong dikencengin dong. Ih, kamu kan cowok, harusnya kamu dong yang naik. Masa harus aku sih? Ih, tapi kan kakak yang paling tua. Ya udah deh, iya. Itu mohon maaf meninggalnya kena setrum, kena dari bolam lampu yang dia mau benarkan sebenarnya, karena waktu itu lampunya itu seperti kedip-kedip gini, kemudian mau dikencangin itu terus bola lampu itu meledak, akhirnya anak itu kena sengatan listrik dan tewas ketika di rumah itu juga. Tahun 70 belum ada listrik, kesetrum dari mana listriknya Mas? Ini tahun berapa? Listrik masuk sini tahun 80. Rumah Jalan Magelang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial dikarenakan keangkerannya telah mengakibatkan satu keluarga pemilik rumah tersebut tewas karena menganut ilmu pesugihan. Kalau saya itu belum pernah ngunangi langsung gitu loh. Cuma ya kadang isu-isu kayak gitu memang santer di sini. Ya katanya ada kasat mata apa gimana. Walaupun tak semua orang pernah melihat langsung penampakan di rumah tersebut, namun ada saksi yang bercerita tentang suasana mistis di area rumah Jalan Magelang. Ayah, Mbak. Iya, yang Doro ada apa Doro? Ayah, Mbak. Ayah meninggal. Kakak juga meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita pergi dari sini. Malam ini juga kita pergi dari sini. Tapi kakak gimana, Bu? Oh, ambil dulu kakak, yuk. Ayo. Ayah. Ayah, Bu. Ayah. Ayah jangan tinggalkan ibu, ayah. Bu, Nyonya. Bu, Nyonya.
Ayah, maafin ibu. Tapi kita harus pergi. Saya harus menyelamatkan anak kita satu-satunya. Jadi itu seperti tidak konsekuensi yang seperti diingkari gitu. Jadi dia marah waktu itu karena tidak seperti kesepakatan kita di awal, dia bilang gitu. Kasarannya seperti itu. Bu, kenapa kita harus lewat sini sih? Ini jalanannya gelap. Kita lewat depan aja yuk. Jangan nak, jangan lewat depan. Di tempat ini bersemayam. Ayo nak, lari terus nak. Pak. Tetapi sebelum keburu mengungsi itu, Langgeng pun datang. Kemudian ibu dan anak itu diseret masuk ke kolam air yang ada di dalam rumah. Bu, tolong bu. Kakiku kalau ada yang narik bu. Warga setempat tak begitu saja percaya dengan cerita keangkeran rumah Jalan Magelang. Jadi sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada cerita bahwa di rumah itu ada kuntilanak atau ada yang tak kasat mata, nggak pernah ada. Cuman kemudian kok ada cerita bahwa di sebelah itu kok sesuatu yang menghebohkan gitu, nggak. Menurut saya emang nggak ada, dari teman-teman warga sini nggak ada. Namun tak ada asap tanpa percikan api. Cerita ini tak mungkin menjadi heboh jika tak ada yang mengalaminya sendiri. Kalau saya pengurus RT sini nggak cuma dengar aja bahwa ada orang yang datang ingin membuktikan. Nggak ada.